Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Fawaid al-Fawaid al-Makkiyah Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqqaf rahimahullah yang wafat tahun 1335 Hijriah. Terakhir sudah disebutkan dua jenis manusia yang terakhir dari kalangan mutafaqih yang dalam tanda kutip punya kepentingan dengan fikih, yaitu awam, ammi, orang awam. Di mana orang awam ada dua, ada amiyun multazimun mazhaba dan ada amiyun lam yaltazim mazhaban aslan. Ada orang awam yang memang dari awal komitmen dengan mazhab, misalnya dari keturunannya, dari nenek moyangnya, atau dari negaranya. Lahir memang mazhab negaranya seperti itu, sehingga dari awal dia komitmen dengan mazhab. Atau yang kedua adalah awam yang memang tidak komitmen dengan satu mazhab tertentu, di mana misalnya negaranya memang dari awal sifatnya menerapkan ijtihad kolektif, ya, tarjih misalnya dari awal. Fatwa ataupun fatwa di negaranya atau mazhab dalam negaranya tidak mengikuti mazhab tertentu, misalnya. Ataukah memang dia tinggal di lingkungan di mana guru-gurunya, para alim ulamanya memang tidak takayud dengan mazhab tertentu, ya, seperti yang kita temukan di kebanyakan teman-teman salafin, ya, di mana memang pada asalnya mereka mengenal agama atau mengenal ilmu dari awal memang dari guru-guru yang memang tidak bermazhab, sehingga memang mengikuti yang rajih saja dari gurunya yang dipilih. Nah, ini jenis yang terakhir, ya, awam yang tidak terkait dengan mazhab. Baik, adapun yang awam yang terkait dengan mazhab ini sudah disebutkan, ya, maka dia komitmennya dengan mazhab Syah walaupun awam. Jadi tidak diharuskan bahwa dia harus memiliki ilmu baru Syah bermazhab, enggak. Syah iltizamnya dengan mazhab walaupun dia orang awam. Dan kalau dia bertanya kepada seorang alim, dia maka dari sisi amalan dia tidak boleh mengamalkan sesuatu yang tidak rajih dalam mazhabnya. Dia tidak boleh fahadza la ya'malu illa bi rajihi mazhab. Orang awam yang komitmen dengan mazhab, dia tidak boleh mengamalkan kecuali memang yang mu'tamad dalam mazhabnya, yang rajih dalam mazhabnya. Di mana dia wajib bertanya kepada pakarnya yang memang alim dalam mazhabnya. Dia tidak boleh nanya sembarangan, karena kan dia mau komitmen dengan mazhab. Itu opsi dia, pilihan dia sendiri. Baik. Wa yahrumu ifta'uhu bil marjuh. Maka orang alim yang ditanyai dan dia tahu yang bertanya ini orang komitmen dengan mazhab, maka haram dikasih fatwa yang menyelisihi mu'tamad mazhabnya. Walaupun mungkin si alim memiliki pendapat yang lain. Jadi kalau misalnya saya orang awam datang kepada orang yang saya bilang saya yakini ini pakar dalam mazhab Syafi'iyah, tahulah dia punya pengetahuan terhadapnya. Terus saya tanya, jelas, ya, maka dia walaupun dia punya pandangan pribadi, dia tidak boleh menjawab saya dengan yang bukan mu'tamad dalam mazhab, yang marjuh, bukan. Tidak boleh. Jelas, ya, karena misalnya saya katakan, ya Syekh, ya Ustadz, saya ini memang awam tapi saya mau komitmen dengan mazhab tertentu. Saya multazim dengan mazhab tertentu. Dari kecil orang tua saya Syafi'i misalnya. Nenek saya dari kecil seperti itu. Saya ingin komitmen dengan itu. Saya punya pertanyaan, apa hukum masalah ini? Maka si ustadz walaupun dia memiliki pendapat yang lain, dia tidak boleh menjawab saya kecuali dengan apa? Pendapat yang rajih dalam mazhab yang saya yakini. Baik. 6. Wa amaluhu huwa bihi in lam taqtawi dzalika hayatul maslahah, dan dia tetap beramal dengannya kecuali ada maslahat. Baik, ini selalu hal yang mengecualikan dari hukum. Bagaimanapun seorang komitmen dengan mazhab, dia boleh keluar dari mazhabnya ketika ada hajat atau ada maslahat. Bahkan sebelumnya sudah disebutkan hatta walau tasyahhiyan, menurut yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Hatta orang tidak punya alasan tinggalkan pendapat mazhab kepada mazhab lain, walaupun dia tidak punya alasan boleh. Baik. Ini longgar dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Hanabilah, mereka hanya membolehkan berpindah meninggalkan mazhab kepada yang lain kalau ada hajat. Kalau tasyahhi, murni tasyahhi tidak boleh. Baik. Kalau dalam mazhab Syafi'i longgar dia. Walaupun tanpa tasyahhi, sekedar pengen pindah ya pindah aja, gitu. Enggak ada masalah. Sekedar pengen memilih pendapat itu di masalah itu,
tinggalkan mazhabnya dan memilih pendapat mazhab lain di masalah tertentu, sekedar mau ya silakan, walaupun sekedar mau tanpa ada kebutuhan. Apalagi kalau ada hajat atau maslahat. Baik, ini awam yang multazim dengan mazhab. Yang kedua adalah awam yang tidak multazim dengan mazhab. Seperti kebanyakan kaum muslimin sekarang, bukan kebanyakan ya, banyak dari kaum muslimin di Indonesia seperti ini. Dia awam tapi tidak komitmen dengan mazhab, imma karena dari awal misalnya yang dia tokohkan tidak bermazhab. Seperti misalnya kawan-kawan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah kan dari awal memang jelas aturannya memang tidak komitmen dengan mazhab tertentu. Maka warga Muhammadiyah di bawahnya cuma mengikuti misalnya hasil tarjihnya Muhammadiyah. Ya sudah, itulah, kita diikuti saja. Baik, karena memang dari awal tidak bermazhab. Yang NU misalnya ya jelas mazhabnya Syafi'iyah. Maka awamnya mengikuti mengikuti apa hasil dari bahsul masail atau pertanyaannya kepada guru-gurunya, kiai-kiainya, ya sudah ikuti itu saja. Dan sama ini kalau dia beriltizam dengan mazhab, kalau tidak iltizam dengan mazhab ya ikuti saja. Ada teman-teman misalnya yang berguru kepada guru-guru ya dari kalangan salafi misalnya yang tidak bermazhab, guru-gurunya, sehingga terkadang di masalah ini dia kuatkan pendapatnya Ahmad rahimahullah, kadang mazhabnya Syafi'i, kadang mazhabnya Hanafi rahimahullah taala, maka dia ikut saja. Ya, orang awam yang memang asalnya tidak mau komitmen dengan mazhab, ya sudah, ikut saja pendapat gurunya. Kemana gurunya berpendapat itu yang dia ikuti. Gurunya berubah pendapat, dia juga ikut, juga tidak ada masalah. Baik, karena dia pada dasarnya memang tidak multazim dengan mazhab. Baik, maka orang ini awam yang tidak komitmen dengan suatu mazhab, dia boleh mengamalkan apa saja yang difatwakan oleh alimnya, oleh orang-orang yang dia tanyai dari kalangan orang berilmu. Kalau jawabannya sama, kalau dia tanya dua alim yang berbeda jawabannya beda, dia boleh ikuti yang mana saja. Saya tanya kepada Ustaz A ini tidak bermazhab. Saya tanya apa hukum masalah ini? Hukumnya boleh. Tanya kepada Ustaz B, tidak bermazhab juga. Saya tanya apa hukumnya? Tidak boleh. Yang mana yang saya pilih? Silakan dia pilih salah satunya. Baik. Kenapa? Karena kamu tidak bermazhab. Maka silakan dia pilih salah satunya. Baik, ini berbeda dengan awam yang komitmen dengan mazhab yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai kemarin ya sampai sini terkait dengan 6 jenis mutafaqih, orang yang dalam tanda kutip bersentuhan dengan fikih Islam. Ada 6 jenis manusia. Yang pertama mujtahid mutlak, yang kedua mujtahid muntasib, yang ketiga mujtahid fatwa, yang keempat mutafaqih, yang kelima awam yang komitmen dengan mazhab, dan yang keenam awam yang tidak komitmen dengan mazhab. Masing-masing ada hak dan kewajibannya, masing-masing ada kewajiban, ada yang dilarang, ya, sebagaimana yang sudah dipaparkan. Maka di sini penting bagi seorang mengetahui kadar dirinya. Dia harus tahu saya ini di posisi mana supaya tidak melampaui batas. Jangan dia masuk di kategori awam yang tidak bermazhab, kemudian memaksakan untuk misalnya menjadi bermazhab. Tidak wajib juga orang awam itu bermazhab. Tidak perlu dipaksa-paksa atau diharuskan harus bermazhab. Enggak. Ya. Memaksa orang awam bermazhab itu kezaliman seperti yang akan diterangkan nanti. Kalau dari awalnya memang dia mengikuti guru, ya silakan dia mengikuti gurunya. Gak usah dipaksa untuk belajar mazhab misalnya, tidak perlu. Baik, ya. Atau misalnya dia di jenjang mutafaqih misalnya, kemudian dia ingin merojihkan. Oh enggak, kamu masih di jenjang mutafaqih. Yang boleh merojihkan itu cuma mujtahid muntasib atau mujtahid fatwa. Itu pun kadar tarjihnya antara mujtahid muntasib dengan mujtahid fatwa radiusnya berbeda. Keluasan cakupan tarjihnya berbeda, ya kan? Kalau mujtahid fatwa dia boleh mentarjih internal mazhab saja. Kalau mujtahid muntasib dia boleh mentarjih antara aqwal mazhab yang ada. Kan begitu. Ya, jadi kadar tarjihnya pun berbeda. Maka seorang harus paham dan mengetahui hal tersebut. Ya. Nah, jadi dengan mengetahui tingkatan-tingkatan manusia di sini, seorang bisa mengambil jalan yang paling tengah. Ya, tidak kemudian bergampangan dalam hal ini. Jelas ya, bergampangan bahwa atau menyepelekan hal ini, mengatakan bahwasanya mazahib yang ada ini mazhab-mazhab fikih semuanya bid'ah, tidak wajib diikuti, tidak dan seterusnya. Ini jelas mutazahil dan menunjukkan dia belum belajar tarikhut tasyri'. Ya, orang yang menafikan atau mengatakan tidak ada gunanya mazahib dan seterusnya, tidak perlu belajar ya dengan metode mazhab dan semacamnya, ini jelas belum mempelajari tarikh tasyri' Islam.
Jelas ya? Dalam tarikh tarikh tasyri' Islam pasti akan dibahas masalah ini. Baik. Dan silakan dia sebutkan satu contoh ulama setelah para sahabat yang tidak komitmen dengan mazhab, satu mazhab. Ya kan? Kita sudah sebutkan kalamnya siapa? Kita sudah sebutkan kalamnya Ali bin Madini, bahwa di zaman sahabat sudah ada 3 mazhab besar. Mazhabnya Ibnu Mas'ud di Kufah, Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit di Madinah, dan Abdullah bin Abbas di Mekah. Jadi sejak dari zaman sahabat mazhab itu sudah ada. Maka sebutkan satu contoh sahabat ya atau tabi'in yang kemudian tidak bermazhab. Dia tidak akan dapatkan walaupun satu. Baik. Bagaimana dengan sahabat-sahabat lain kayak Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal beliau mujtahid sendiri, tidak ikut kepada Ibnu Mas'ud atau siapa? Atau Zaid bin Thabit atau Ibnu bin Abbas. Mu'adz bin Jabal mujtahid sendiri. Cuma beliau meninggal lebih dahulu kan? Radhiyallahu anhu. Ya. Keempat, kalau ada yang mengatakan keempat khalifah apa mazhabnya? Mereka mujtahid mutlak, berdiri sendiri. Sebagaimana di zaman dahulu ada 11 mazhab yang kemudian punah. Mazhab sahabat sebenarnya banyak. Kalau kita berbicara masing-masing dari sahabat itu, kibarus sahabat, mereka mujtahid mutlak satu persatu. Tapi kemudian semuanya mengerucut kepada 3 mazhab ini. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan siapa? Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit di Madinah. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Baik. Nah, sejak dari zaman itu semua ulama belajar fikih dengan mazhab penduduk negerinya. Yang di Kufah pasti dia belajar dengan mazhabnya mazhabnya Ibnu Mas'ud, setelahnya Abu Hanifah, kan gitu. Yang Madinah juga begitu, yang Makkah juga demikian. Karena itulah ketika ada seorang datang kepada Imam Malik mau belajar fikih Maliki, datang ke Madinah, "Ya Imam, saya mau belajar fikih." Katanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari daerah ini." Disebut nama daerahnya, negaranya, dan di situ jelas mazhab negaranya Hambali. Kata Imam Malik, "Jangan belajar Hambali, jangan belajar Maliki. Di negaramu Hambali. Kalau kamu belajar jauh-jauh ke Madinah, belajar Maliki, kamu pulang akan siksa sendiri. Karena amalanmu akan berbeda dengan penduduk negerimu. Jangan cari susah," gitu ya. Jelas ya? Jangan cari susah. Maka ini hal yang perlu diperhatikan. Kayak di Indonesia kan mazhab Syafi'i. Belajar ke Madinah, belajar kemana, belajar mazhab yang lain, dia pulang ke Indonesia setidaknya tetap dia mengetahui mazhab Syafi'i ya. Karena kalau pulang langsung bawa mazhab yang baru, yang terjadi adalah apa yang terjadi 10, 20 tahun, 30 tahun belakangan, keributan antara Salafiyin dengan Nahdiyin, dengan Muhammadiyah juga kadang gitu ya. Hanya dalam ranah fikih. Tidak ada yang hampir ya, saya tidak katakan semuanya, tapi kebanyakannya ya sifatnya ijtihadiyah. Ada kelas dalam masalah itu, masalah fundamental, masalah usuliyah ada, tapi tidak terlalu nampak. Yang lebih nampak apalagi di akar rumputnya, kebanyakan khilafnya dalam masalah ranah fikih yang seharusnya itu bisa diredam. Kalaupun di Madinah kamu di Madinah atau di mana di luar negeri kamu belajar, di Yaman misalnya belajar bukan mazhab Syafi'iyah, setidaknya kamu enggak buta-buta banget dengan mazhab Syafi'iyah sehingga tidak terlalu mengingkari. Tidak mengingkari amalan yang sudah dikerjakan di Indonesia selama puluhan tahun ya, gitu ya. Nah, bahkan ratusan tahun sudah diamalkan di Indonesia. Masalah. Kemudian tidak langsung diburu-buru, diingkari, dikatakan bidah hanya gara-gara yang kamu pelajari di luar negeri tidak sama dengan yang di dalam negeri. Itulah maksud ucapan Imam Malik tadi. Jangan belajar Hambali, jangan jauh-jauh kemudian belajar Maliki, padahal kamu tinggal di negara Hambali, merepotkan kamu sendiri. Baik, maka ini hal yang perlu diperhatikan. Baik, sudah ya. Jadi dengan mengetahui maratibun nas, tingkatan-tingkatan manusia, kita bisa mendudukkan setiap orang pada tempatnya. Ya, lebih bijaksana. Ya, ini tadi orang yang menyepelekan. Jangan juga terlalu ekstrim. Mentang-mentang baru belajar mazhab, misalnya kemudian semua orang harus bermazhab. Ya. Yang tidak bermazhab apa namanya? Yang tidak bermazhab diharuskan bermazhab. Ya. Ini juga salah. Lihat sampai sini. Karena memang tidak ada satupun yang mewajibkan semua orang harus belajar mazhab, enggak ada. Yang mewajibkan itu nanti akan disebutkan taklif hampir mustahil, membebani orang dengan hal yang hampir mustahil. Kalau semua orang sampai orang awam harus belajar mazhab, ini kejahilan dan ta'addi melampaui batas, paham ya? Jadi biarkan orang awam yang bermazhab, biarkan dia tetap bermazhab. Yang dari awal memang orang awam itu tidak bermazhab, biarkan juga tidak bermazhab. Enggak usah ditukar gitu. Yang tadinya bermazhab dibilang harus tarjih, tidak boleh mazhab, taklid, tarjih saja. Yang dari awalnya sudah ikuti tarjih dikatakan tinggalkan harus mazhab. Enggak juga kayak gitu. Paham ya? Ini kita berbicara mengenai awam ya. Awam, kita tidak berbicara mengenai jenjang mutafaqih.
Kalau mutafaqih jelas tidak akan mungkin dia menjadi faqih dalam fikih kecuali belajar satu mazhab dulu. Karena endingnya orang belajar fikih kan di perbandingan mazhab. Dan secara logika tidak mungkin orang belajar perbandingan mazhab kecuali dia punya backingan satu mazhab dulu ceritanya. Dia harus kuasai dulu satu mazhab, baru dia terjun ke dunia perbandingan mazhab. Ya kan punya bekal gitu. Kalau satu mazhab saya dia tidak punya bekal, ngapain dia terjun? Ibarat orang perang di sana dia tidak tahu pakai senjata, dia nimbrung di situ, ya mati. Dia harus tahu dulu punya senjata satu, baru kemudian dia terjun ke perbandingan mazhab. Allahu a'lam bishawab. Sekarang beliau membawakan masalah yang baru. Qala al-musannif rahimahullah wa qala Taj al-Fazari rahimahullah. Tajuddin al-Fazari ini ma'ruf dengan Ibnul Firqah. Beliau salah seorang pensyarah Al-Warqat, ma'ruf. Al-Warqat syarah Ibnul Firqah. Tajuddin al-Fazari rahimahullah. Beliau sezaman dengan Imam kurang lebih sama ya di zamannya An-Nawawi rahimahullah. Ya. Sezaman dengan Imam An-Nawawi. Kata beliau membawakan satu masalah. Ingat ya, ini masalah baru ya, tidak berhubungan dengan pembagian manusia yang jadi 6 tadi. Kata beliau, "Idza ra'al jahilul 'alima yaf'alu syai'an lam yajuz lahu taqliduhu fi fi'lihi bi mujarradi kaunihi fa'ilan lah." Ini penting. Kata beliau rahimahullah, kalau ada orang jahil di sini maksudnya awam. Nanti akan diterangkan kriteria awam itu apa. Ya, beliau akan sebutkan nanti bahwa awam adalah orang yang tidak bisa mengetahui hukum-hukum syar'i dari dalil. Dia hanya tahunya ucapan ustaz, ucapan ini, ucapan syekh. Adapun mempelajari dalil, sisi pendalilannya dia tidak tahu apa-apa, itu awam namanya. Baik. Kata beliau kalau ada seorang yang jahil, orang awam melihat seorang alim melakukan sesuatu. Saya awam, ya, saya lihat ustaz saya, guru saya, kiai saya, syekh saya melakukan suatu amalan. Boleh nggak saya langsung ikuti? Hanya karena melihat perbuatannya. Saya belum simak pelajarannya, belum. Si guru juga saya tidak pernah tanya langsung, ini hukumnya apa gitu ya. Dia belum pernah jawab sama saya. Saya hanya mengikutinya, bertaklid kepadanya karena melihat perbuatannya toh. Apa hukumnya? Kata beliau, lam yajuz lahu taqlidu. Dia tidak boleh bertaklid kepada gurunya dalam perbuatannya itu. Bi mujarradi kauni fa'ilallah. Hanya gara-gara dia lihat gurunya mengerjakan. Nah, ini penting. Nanti akan dibahas di usul fikih insyaallah taala. Nanti akan dibahas di usul fikih bahwasanya taklid itu ya hanya terhadap qaul, boleh. Taklid itu hanya dibolehkan terhadap qaul, ucapan seorang alim. Adapun bertaklid atas dasar perbuatan alim, hukumnya tidak boleh. Baik, saya tanya, Ustaz, bagaimana caranya berwudu? Atau bagaimana caranya misalnya melakukan amal ini? Baik, atau begini. Ya Ustaz, apa hukumnya transaksi ini, keuangan ini misalnya? Ustaznya bilang boleh. Sudah, saya boleh taklid. Kenapa? Ada ucapan boleh. Saya ikuti dia, taklid dia. Enggak ada masalah. Tapi suatu ketika saya lihat ini tidak ada jawaban dari Ustaz. Saya cuma lihat dia. Suatu hari saya lihat dia bertransaksi dengan cara transaksi itu. Terus saya bilang, oh berarti boleh nih, saya ikuti juga. Kenapa? Karena si Ustaz melakukannya. Kita bilang di sini tidak syah taklid. Kenapa? Karena taklid hanya boleh kepada ucapan, tidak kepada perbuatan. Apa? Kenapa kamu salatmu begini? Ya. Kenapa misalnya sedekahmu begini? Kenapa cara salatmu begini? Oh, karena saya pernah tanya Ustaz, jawabannya kayak gini. Oh, boleh, tidak ada masalah. Silakan taklid. Tapi kenapa cara salatmu kayak gini? Oh, saya lihat Ustaz begitu. Ah, ini tidak boleh. Karena kamu lihat perbuatan, bukan mendengar fatwa, ucapan. Paham? Ini dibedakan. Jadi orang awam, makanya orang awam mengatakan qaulul alim dalilul awam. Ucapan seorang alim itulah dalilnya orang awam. Tidak perlu orang awam Quran hadis ijma, tidak perlu. Ya. Tidak perlu orang awam Ustaz apa dalilnya ini, apa dari Qurannya hadisnya, tidak perlu. Kalau kamu tidak butuhkan. Kalau kamu tahu ayatnya hadisnya kamu mau ngapain? Kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Tidak punya usul fikih, tidak punya hadis, mustalah hadis untuk kamu bermuamalah dengan dalil tersebut. Maka pertanyaan itu tidak ada, bukan juga dilarang ya. Cuman tidak ada, kurang manfaatnya. Bukan dilarang bertanya dalil, silakan bertanya dalil, tapi kan apa juga gunanya? Cukup bagi orang awam itu jawaban alim. Dan alim ketika ditanya, ya Ustaz apa dalilnya? Si alim tidak punya kewajiban menjawab. Ini juga harus diperhatikan.
Jadi jangan sampai seorang ustaz terintimidasi hanya gara-gara ditanya apa dalilnya. Enggak. Derajat kamu itu beda dengan penanya, orang awam. Alim ketika ditanya apa dalilnya, dia tidak punya kewajiban menjawab. Kenapa? Karena kamu tidak ada kebutuhan mengetahui dalil. Penanyanya maksudnya. Beda kalau yang bertanya orang yang belajar, orang yang mutafaqih, tanya dalil, oke. Karena dia punya apa? Dia punya apa kemampuan untuk sedikit lah tahu masalah dalil. Tapi kalau orang awam tanya dalil, mereka mau apakan? Karena itulah orang ustaz, pengajar, mufti tidak wajib ketika memanfaatkan hukum, dia tidak wajib menyertakan dalil, tidak wajib. Bahkan walaupun ditanya apa dalilnya, dia tidak wajib menyebutkan dalilnya. Jelas ya? Kenapa? Karena terkadang dalil itu gabungan dari beberapa dalil. Dalilnya adalah Quran, hadis, ini ijma. Mau diapain? Bahkan bisa memudaratkan dia kalau dia tidak paham. Baik. Makanya orang awam cukup dengan jawaban alim. Cukup, itulah dalilnya dia. Kalau mujtahid dalilnya dia adalah Quran, hadis, maka orang awam dalilnya dia adalah ucapan ustaznya, ucapan gurunya. Itu sudah cukup. Tidak perlu dia tahu dalil. Jelas ya? Iya. Jadi kalau ada orang tanya ustaz apa dalilnya, kamu tidak butuh. Saya tidak ada kewajiban dalil. Kalau kamu mau tahu dalil, itu ada buku-buku hadis. Itu semua dalil ucapan saya atau dalil ucapan ulama yang disampaikan ada di Bulughul Maram, ada di misalnya kitab Al-Hawi Al-Kabir, ya, dalil Syafi'iyah. Dalilnya Syafi'iyah ada di kitabnya Al-Baihaqi. Ya, silakan dicari di sana. Ada semua di sana. Saya tidak ada kewajiban menyebutkannya pada kamu. Ini, kalau mau cari kamu bisa nggak? Kan tidak bisa. Berarti tidak ada juga gunanya gitu. Paham ini ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, ucapan alim itulah dalil bagi orang awam. Cukup dia tahu. Makanya kalau ada orang bertanya mengatakan, oh tidak boleh taklid kepada guru. Ya, kalau misalnya gurunya sebut sesuatu tidak ada dalilnya, tidak wajib diterima. Ini salah. Lah seperti ini. Kapan gurumu menyebutkan suatu hukum walaupun tidak sebutkan dalilnya, wajib kamu terima kalau kamu awam. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Apa yang kamu tanyakan? Yang kamu tidak tahu dalilnya tidak usah dipertanyakan. Yang kamu tidak tahu toh. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa orang awam ketika menanyakan suatu pertanyaan dan keluar jawaban, maka dia tidak punya opsi untuk tidak mengamalkan. Opsi dia hanya satu, wajib amalkan. Walaupun si awam, si alim tidak menyebutkan dalilnya. Kenapa? Karena qaulul alim dalilul awam. Paham ya? Maka ini mempertegas apa yang disebutkan oleh Al-Fazari rahimahullah di sini, bahwasanya apa? Bahwasanya taklid itu hanya boleh kepada qaulul alim, bukan kepada fi'lul atau amalul alim. Enggak boleh. Makanya beda tadi kasusnya. Saya dengan teman saya, sama-sama awam saya. Terus saya lihat kok sholatnya kayak gitu. Saya tanya, kenapa kamu sholatnya seperti itu? Misalnya dia bilang, saya tanya ustaz, ternyata begini caranya. Sudah, boleh dia taklid. Tapi kalau saya tanya kenapa seperti itu, dia bilang, saya kemarin sholat di sampingnya ustaz, saya lihat begitu caranya, saya ikuti juga. Ini tidak boleh kamu taklid, karena itu perbuatan. Dan perbuatan itu ihtimalnya banyak. Mungkin si ustaz ketika itu melakukannya karena ada uzur. Ya. Misalnya, kenapa kamu di sholat 2 rakaat kamu tawarruk, tidak iftirash? Oh, saya lihat ustaz tawarruk, saya juga tawarruk. Belum tentu kan, bisa jadi ustazmu tawarruk karena kakinya sakit, kan begitu ya? Artinya perbuatan itu banyak ihtimalnya. Beda dengan qaul itu nas. Paham ya? Ketika perbuatan banyak dimasuki oleh ihtimal, maka tidak boleh bertaklid kepadanya. Ihtimalnya kan banyak. Mungkin si ustaznya bukan itu pendapatnya, cuman kali itu tidak bisa dikerjakan, akhirnya diamalkan yang marjuh menurut dia. Ya, mungkin dia lagi di tengah masyarakat yang tidak memungkinkan dia mengamalkan yang kuat bagi dia, akhirnya diamalkan yang ini. Mungkin karena satu dan lain hal, banyak alasan lah. Karena itulah tidak boleh bertaklid kepada fi'il alim. Yang wajib, yang dibenarkan adalah taklid kepada qaul alim. Karena kalau dia menjawab itu jelas, dari ihtimal, itulah yang kuat menurut dia. Baik, wallahu alam bisawab. Ini pendapat Al-Fazari rahimahullah. Dan ini wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang lebih tepat. Ini pendapat yang lebih tepat sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh usuliyyin dalam pembahasan taklid wal ijtihad di akhir bab usul fikih. Baik. Sekarang beliau membawakan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan boleh kok taklid kepada perbuatan alim. Ini pendapat kedua.
Qala Ibnu Qasim di sini As-Sabbagh Al-Abbadi rahimahullahu taala. Beliau juga punya Syarah Al-Waraqat. Ibnu Qasim Al-Abbadi. Kata beliau, wa qad yukhalifuhu ma marra min iniqadi ijma'i bil fi'il. Ibnu Qasim mengatakan pendapatnya Ibnu Firqah itu Al-Fazari yang mengatakan tidak boleh taklid kepada fi'il alim itu yukhalifu, bertentangan dengan penjelasan yang telah berlalu berupa ijma itu bisa terhasilkan dengan perbuatan. Salah satu referensi ijma adalah perbuatan alim. Nanti akan dibahas di bab ijma dalam usul fikih, bahwa dari mana kita tahu semua ulama ijma sepakat. Caranya imma dengan kita tahu semua akwalnya mereka, pendapatnya mereka, kita tahu bahwa ternyata semua pendapat mereka sepakat. Satu. Ataukah dengan perbuatan, kita tidak pernah tahu ucapan mereka, tapi kita lihat semua mereka mengerjakannya. Maka perbuatan bisa jadi referensi ijma. Paham? Atau bisa juga ijma terhasilkan dengan ucapan sebagian, perbuatan sebagian. 50% mujtahid kita tahu pendapatnya apa, 50%-nya lain kita tidak tahu pendapatnya, tapi kita pernah lihat mereka mengamalkan seperti itu. Maka ini bisa jadi ijma juga. Paham? Jadi ijma bisa terwujud dengan ucapan yang sama dari semuanya, atau perbuatan yang sama dari semua mujtahid, atau setengahnya dengan perbuatan, setengahnya dengan ucapan. Paham ya? Nah, kata Ibnu Qasim, lihat di sini, ijma bisa terhasilkan dengan perbuatan walaupun tidak ada ucapan. Kenapa taklid kepada perbuatan alim tidak boleh? Paham ya? Ini dalilnya Ibnu Qasim. Ibnu Qasim mengatakan pendapatnya Al-Fazari yang mengatakan tidak boleh awam taklid kepada perbuatan alim, ini lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan dengan penjelasan yang mengatakan ijma bisa terwujudkan dengan kesepakatan semua mujtahid untuk mengamalkan sesuatu. Berarti kita boleh menetapkan itu ijma hanya dengan melihat perbuatan semua alim. Kenapa tidak boleh taklid kepada perbuatan alim? Baik. Kalau ada yang mengatakan beda antara perbuatan dengan ucapan, kata beliau menjawab, wal farqu baina fi'lil kulli wa fi'lil ba'd fi nazar. Membedakan antara perbuatan semua orang dengan perbuatan sebagian orang, ini perbedaannya fihi nazar. Tidak bisa dibedakan. Kalau ada yang bertanya begini, kalau jumhur mengatakan begini, itu kan beda, itu kan memang ijma, itu memang perbuatannya sepakat, semua sepakat, memang bisa dijadikan hujah. Tapi ini kan ada orang awam, lihat satu orang alim melakukan perbuatan, tidak boleh dong disamakan antara perbuatan salah satu orang sama perbuatan semua mujtahid. Kata Ibnu Qasim fihi nazar, membedakan semua dengan sebagian, ini fihi nazar, kurang tepat. Kita katakan justru Ibnu Qasim yang tidak membedakannya, ini yang kurang tepat. Harus dibedakan antara fi'il semua mujtahid sama fi'il sebagian orang. Kenapa? Karena fi'il semua mujtahid ada dalilnya bahwa itu maksum. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Makanya ijma bil fi'il nanti terwujud kalau memang semuanya beramal seperti itu. Adapun ini kan kasusnya yang kita bicarakan, ada orang awam lihat 10 orang alim melakukan itu, langsung dibilang ini 10 orang yang kerjakan, saya taklid saja kepada 10 orang ini. Jawabannya tidak boleh, karena 10 orang ini tidak mewakili semuanya, bukan kebenaran. Paham ya? Beda kalau amalan itu dikerjakan oleh semua mujtahid. Oke, boleh saya bersandarkan dengan itu, dengan perbuatan yang sama, perbuatan semua mujtahid, karena itu pasti maksum. Tapi ini kan perbuatan sebagian orang. Maka jelas tidak boleh disamakan antara kesepakatan mujtahid untuk mengamalkan satu perbuatan dengan perbuatan sebagian mujtahid saja, tidak dengan yang lain. Kalau yang semuanya, itu ijma, boleh kita taklid kepadanya, boleh taklid kepada perbuatan semua ulama, karena itu ijma. Adapun taklid kepada amalan sebagian ulama, itu bukan ijma, tidak boleh diikuti. Maka apa yang disamakan di sini oleh beliau antara qaulul jami' dengan qaul ba'd, ini tafsir ini qiyas ma'al fariq. Ya, qiyas ma'al fariq. Jelas ya? Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah tetap tidak boleh seorang awam taklid dengan perbuatan alim. Yang dia boleh taklid adalah ucapan alim, fatwa alim. Kalau alimnya bilang A, ikuti. Alimnya bilang B, ikuti. Boleh. Tapi kalau alimnya melakukan A tanpa dia ngomong, tidak boleh langsung diikuti hanya gara-gara dia melakukannya.
Baik, wallahu alam bissawab. Kata beliau rahimahullah, wal ahaditsus sahihatu tuayyidu ma janaha ilaihi Ibnu Qasim. Nah, kata penulis rahimahullah di sini ya. Jadi ada pendapatnya Ibnu Firqah Al-Fazari dan ada pendapatnya Ibnu Qasim. Baik, Ibnu Firqah mengatakan tidak boleh orang awam taklid kepada perbuatan alim. Dia hanya boleh taklid pada ucapan alim, perbuatan enggak boleh. Seperti yang sudah kita paparkan. Ibnu Qasim mengatakan sama saja, mau ucapan mau perbuatan alim boleh taklid. Dalil istishab ijma' fi'li. Baik. Nah, dalilnya. Kemudian penulis rahimahullah kelihatannya lebih cenderung. Penulis kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah ini lebih cenderung kepada pendapatnya Ibnu Qasim yang membolehkan. Kata beliau, wal ahaditsus shahihah tu'ayyidu ma janaha ilaihi Ibnu Qasim. Hadis-hadis yang sahih menguatkan pendapatnya Ibnu Qasim. Ibnu Qasim Al-Abbadi ini seperti hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi SAW, salatlah sebagaimana kamu melihat saya salat. Katanya di sini sahabat disuruh mengikuti perbuatan Nabi, bukan ucapan Nabi SAW. Wa hadis ammani Jibrilu indal bait. Dan juga hadis Jibril menjadi imam bagi saya di samping Ka'bah. Saya cuma lihat tata cara salatnya dia. Kata Nabi SAW. Wa ghairi dzalik, dan dalil-dalil selainnya. Baik, kita katakan dalil ini tidak tepat dijadikan dalam permasalahan. Kenapa? Karena ini berbicara tentang Jibril dan Nabi SAW yang merupakan sumber syariat, jelas. Masa iya Jibril dan Nabi SAW mau disamakan dengan alim biasa yang perbuatannya itu bukan hujjah? Baik. Nah, maka dalil yang dikemukakan di sini oleh penulis rahimahullah taala ini kurang tepat. Jelas ya? Dalil yang dikemukakan di sini kurang tepat. Yang benarnya sekali lagi pendapat yang lebih tepat adalah orang awam hanya boleh taklid kepada qaulul alim. Adapun kalau sekedar melihat langsung ditiru tidak boleh. Sampai dia datang ditanyakan, "Ustaz, kenapa Anda amalannya kayak gini?" "Oh, saya amalkan begini karena sunnah." Sekedar dia bilang sunnah walaupun tidak sebut dalilnya, sudah boleh saya taklid kepadanya. Walaupun dia tidak sebut dalil. Paham ya? Karena sekali lagi orang awam, orang alim tidak ada kewajiban menyebutkan dalil kepada awam, tidak ada. Hatta walaupun awam mengatakan apa dalilnya Ustaz, tidak ada kewajiban Ustaz menjawab. Tidak ada kewajiban Ustaznya menyebutkan dalil karena mereka tidak butuh dan mereka tidak mampu bermuamalah dengan dalil tersebut. Baik, wallahu taala alam bissawab. Baik, ini selesai terkait dengan masalah ini, masalah penting karena sering juga terjadi. Ya, jadi terkadang bagi yang membolehkan taklid kadang terlalu bergampangan. Pokoknya ikuti saja gara-gara ustadzmu, itulah ikuti. Apa yang dilakukan ikuti. Ini tidak benar. Sebagian juga yang mengatakan bahwa tidak boleh taklid sama sekali, harus ittiba. Mengatakan kalau ustadzmu kasih jawaban tidak ada dalilnya, tidak wajib diikuti. Selama dia tidak sebut dalilnya, tidak wajib diikuti. Ini dua pendapat di dua kutub yang ekstrim. Ya. Pendapat yang pertengahan adalah bagi orang awam, ini berlaku bagi orang awam, ya, yang belum paham tentang bagaimana uslub dalil-dalil dan istinbat terhadap dalil. Yang pertengahan bagi dia adalah kalau dia melihat perbuatan gurunya orang alim, dia tidak boleh taklid, sekedar melihat perbuatan sampai dia tanya. Kapan keluar jawaban, maka dia boleh atau bahkan wajib taklid kepada alim tersebut, walaupun alim tersebut tidak menyebutkan dalilnya berdasarkan firman Allah Taala, fasalu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, wallahu alam bissawab. Dan terkadang merupakan bentuk jafa, ya, merupakan bentuk kurang sopan kalau orang awam tidak tahu apa-apa tanya ustaz apa dalilnya. Itu terkadang merupakan bentuk tidak sopan, seakan-akan ustaznya tidak punya dalil, ya, seakan-akan ustaznya tidak tahu dalilnya misalnya. Lagi pula kalau disebut kamu mau apakan? Ya kan, kamu tidak paham usul fikih, mustalahul hadis, qawaid fikih misalnya. Kamu mau apakan? Saya kasih dalilnya, kamu mau apakan? Jadi tidak ada kepentingan kamu dengan dalil. Jadi kaidahnya adalah qaulul alim dalilul awam. Ucapan sekedar jawaban dari seorang alim itulah dalilnya orang awam. Jadi kalau orang awam ditanya, "Kenapa kamu bilang begini?" "Karena ustaz saya bilang begitu." Itu sah dalilnya dia. Jangan dikatakan, "Wah, kamu dalil ustaz, qala Allah qala Rasulullah." Dan enggak. Bukan tugas saya mengatakan kalau Allah kalau Rasul. Tugas saya orang awam minimal paling sedikit saya bisa mengatakan ustaz saya ngomong begini. Saya tanya ustaz saya jawabannya begini. Itulah dalilnya dia. Terima, suka atau tidak suka, terima jawabannya awam seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya kepada orang awam, kenapa Anda melakukan seperti ini?
Saya tanya kiai saya, jawabannya kayak gini. Ya sudah, terima. Anda suka atau tidak suka, itulah kewajiban dan hak dia. Jelas ya? Yang sudah kita paparkan pada 6 jenis manusia tadi ya. 6 yang terkait dengan fikih. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Naktabi bihadzal qadar. Wal ilmu indallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.